Kalau misalkan awal-awalnya sih karena memang udah lama akunya udah nggak pernah berhubungan intim ya sama suami, ada perasaan kepengen gitu, kesepian akunya. Jadi eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Dwi di programnya Armada Sakti Official. Nah, guys, kali ini gua kedatangan salah satu narasumber yang menurut gua jarang sekali bisa berani speak up untuk masalah seperti ini. Langsung aja gua panggilin salah satu narasumber, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Armada Sakti Official. Nah, buat kalian mau gabung, mau punya ada ide apa untuk podcast kita, bisa langsung DM di Instagram admin kami atau di kolom komentar. Oke, lanjut, kita panggilin narasumber Mbak Bunga. Halo, apa kabar? Hai. Halo Mbak Bunga. Ya. Silakan duduk. Nah, kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang bernama Mbak Bunga. Mbak Bunga ini ingin bercerita pengalaman, atau bukan pengalaman ya, tragedi yang sangat susah buat dilupain ya. Iya betul. Sampai saat ini meninggalkan trauma yang sangat berat. Oke, kita akan bahas, ngobrol tentang, tadi sempat kita mau tanyakan, cuman apakah betul nggak keberatan dengan statement atau speak up Mbak Bunga Ya, di nggak masalah. konten kita ya, diperkosa mertua sampai open BO. Nah, itu gimana ceritanya? Eh, Awalnya sih sebenarnya aku tinggal satu rumah sama mertua. Awalnya sih mertua aku baik-baik aja ya sama aku, maksudnya sopan gitu, nggak ada perilaku yang senonoh terhadap mantunya. Cuman karena mungkin suami aku jarang pulang. Oh, kerja di luar kota gitu? Iya, suamiku jarang pulang. Terus awal-awalnya dia ngeliatin aku tuh kayak genit-genit gitu, suka ngeliatin bokong aku, terus megang-megang, grepe-grepe gitu. Kadang aku suka, apa sih Pak? Kan. Terus apa sih, cuma dikit aja gitu. Iya, apa sih Pak? Gitu. Terus lama-lama dia makin berani gitu ngajakin ML, making love gitu sama aku. Awalnya aku nggak mau kan, nggak apa gitu kan. Terus kata mertua aku gini, cobain deh aku sedikit gitu kan. Ih, aku nggak mau, aku nggak biasa. Masa sih nggak biasa, kan kamu pasti kesepian, anak aku kan nggak ada di rumah gitu. Terus lama-lama namanya aku kan ke bawah suasana juga ya, pengen gitu kan, namanya udah lama nggak dibelai kan. Nah, kalau boleh tahu, sorry saya potong sedikit, suami berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali pulang rumah? Bisa dibilang 6 bulan sekali ya. Oh, 6 bulan sekali. Iya, 6 bulan sekali. Awalnya dengan perlakuan sang mertua sampai megang-megang seperti itu awalnya? Kalau awalnya sih, kalau kaget pasti kaget ya, karena kan memang nggak ada lah namanya mertua makan mantunya sendiri gitu. Tapi ini mah luar biasa banget, maksudnya ini mertuanya rada-rada kali ya, dia udah biasa make cewek di luaran, terus dia ngeliat gue yang sendirian gitu kan, dia rasa terancam juga mungkin gitu. Berjalan berapa bulan atau udah hitungan tahunan sampai belum terungkap atau sampai suami Mbak Bunga sendiri tahu? Sampai saat ini sih masih berjalan. Masih. Dia masih make aku. Oke. Iya, masih make aku. Awalnya sih akunya nggak kepengen ya, cuman mungkin karena beda ya. Mungkin beda. Sensasinya lain gitu ya. Tua-tua keladi tapi enak. Gitu. Iya, tua-tua keladi tapi enak. Itu awalnya itu bisa sampai ya udah nggak apa-apa lah dipakai sama mertua gitu. Itu gimana sih pikiran Mbak Mawar ini, Mbak Bunga ini? Kalau misalkan awal-awalnya sih karena memang udah lama akunya udah nggak pernah berhubungan intim ya sama suami, ada perasaan kepengen gitu, kesepian akunya. Jadi coba deh, kayaknya enak deh main sama yang lebih tua gitu, sensasinya kayaknya
dia lebih paham untuk masalah ML gitu, nguasin aku kayak apa sih. Ternyata enak gitu. Sampai sekarang suami nggak tahu? Enggak. Iya. Pada saat suami pulang ke rumah, situasi memang seperti biasa gitu? Biasa aja sih, mertua aku juga sopan, nggak berperilaku genit-genit gimana, nggak, dia jaga image gitu. Tapi kalau suami lagi tidur atau apa, dia suka lagi yuk gitu. Oh. Ya akunya sih mau aja, ya orang enak. Aduh. Bingung ya, gimana ya? Enak soalnya Enak ya? gitu, iya enak banget. Awalnya enak gitu. Awalnya enak jadi keterusan. Oke. Iya. Berapa bulan tadi? Hampir setahun? Hampir setahun ada. Setahun. Setahun. Sampai sekarang aku masih tetap ngejalanin sama mertua. Oke. Iya. Tapi Sensasinya luar biasa itu. Kita biasa mainnya tuh jarang di tempat tidur sih. Kita mainnya biasa di bangku. awal pertama kali diperkosa itu sampai maksa ML sama Mbak, di mana posisinya? Awalnya sih kan aku suka cuci piring ya, cuci piring di dapur gitu. Dia suka megang bokong aku, digrepe-grepe gitu, terus ke payudara aku diremes-remes, ya pokoknya gitu deh. Aku awalnya nggak apa gitu, tapi lama-lama kayak enak gitu. Ya udah akhirnya main lah di situ. Enak gitu. kok, iya. Horny gitu akunya. iya. Nah. Aduh, simbanya juga nih. Jadi gimana ya? Jadi aku nggak bisa nolak. Gitu. Lah kok enak, ini yang disebut lah kok enak gitu. Jadinya enak. Gitu. Nah, ada pernah sampai sempet positif hamil gitu? Gak Suka sih. pakai pengaman nggak? Kalau aku sih nggak suka pakai pengaman. Paling di luar buangnya. Oh, Iya, oke, buangnya di luar. Iya. Jadi kita udah paham lah yang kayak gitu. Jadi nggak usah pakai diajarin. Mungkin mertuanya ada apa bawaan mabok kali? Nggak sih, emang apa ya, kita nikmatin sih dua-duanya. Dia suka, aku suka, ya udah. Sempet nggak ada suami di satu rumah terus main sama mertua? Kalau main sih enggak, paling ya karaoke kali. Oh, Karaoke, SP ya dianya diri, akunya SP gitu. Kan ya mungkin gini, mah aku habis makan mau ini dulu ya gitu. Ya kita paling ya di kamar mandi gitu. Curi-curi kesempatan gitu. Aja, ya? Paling SP aja sih, gemes-gemes tete gitu. Sampai ada sempet ada kecurigaan dari sang suami? Gak sih, karena kan aku di rumah pakainya sopan. Nggak pernah ngecek-ngecek handphone? Nggak, apa? kalau suami aku orangnya percaya. Oke. Nah, karena akunya sendiri pernah berperilaku yang senonok gitu depan dia gitu. Apa ya, mungkin dari feeling Mbak, apa yang membuat sang mertua bisa sampai melakukan hal seperti itu? Mungkin dia penasaran kali ya awalnya ya, maksudnya kalau nyoba mungkin dia bayar orang mungkin udah biasa mungkin. Mungkin kalau ke mantu sendiri kayak sensasinya gitu, udah gitu nyobain kayaknya enak. Sama mertua berapa kali? Bisa 5 kali. 5 kali? Iya, 5 kali. Oh main? 5 kali, iya. 5 kali? 5 kali. 5 Karena kali. susah aku kalau untuk nggak bisa main tuh harus main gitu. Awal-awalnya ditinggal sama suami keluar kota kerja kan, kerja itu kan otomatis jarang berhubungan seks. Itu cara ngelampiasin gimana? Aku sih biasanya ngelakuin sendiri sih ya, pakai jari. Oke, pakai jari, paling sodok-sodok dikit, Oke. remes-remes dikit atasnya gitu, bikin aku terangsang horny gitu Oke. kan. Kalau sang mertua nih, paling lama main berapa lama? Tergantung sih, aku sih orangnya nggak suka langsung to the point ya, maksudnya langsung pada intinya masuk gitu. Aku lebih suka dicium-cium dulu dari atas, dicium, terus grepe-grepe di tete, diremes-remes, terus mainlah ke bawah gitu, dijilat-jilat dulu. Ya itu banget gitu kan. Dia Jadi, hebat gitu dalam hal itu. Kalau penilaian Mbak pribadi, sosok suami sama sosok mertua dalam berhubungan seks lebih jago yang mana? Mertua aku. Iya. Kalau suami aku biasa aja. Biasa aja. Udah gitu dia cepet keluar lagi. Jadi aku nggak ngerasa puas sama dia. Ada faktor seks dalam rumah tangga Mbak sampai merelakan untuk dipakai sama mertua?
Karena aku nggak dapet kepuasan dari suami. Oke, berarti Iya. faktornya itu ya. Aku nggak dapet kepuasan dari suami, komunikasi aku udah, minta lebih juga udah, tapi dia nggak pinter gitu. Oke, it's okay. Tapi secara materi kan semua terpenuhi. Oke, benar. Sampai keluar kota, jarang pulang, pulang 6 bulan sekali. Kan semata-mata mencari uang itu untuk keluarga Mbak. Betul. Itu Mbak kepikiran nggak sampai ke situ? Iya. Sampai mau melakukan mengkhianati. Gimana ya, kalau dibalikin lagi, aku juga butuh hal itu gitu loh. Aku butuh kasih sayang, terus aku juga butuh hubungan seks diranjang. Oke, kalau sedangkan aku nggak dapet. Oke, saya potong sedikit. Kalau untuk dalam suatu rumah tangga, kenapa nggak langsung bilang jujur aja sama suami bahwa ini gue butuh seperti ini loh gitu. Jadi nggak ada saling mengkhianati kalau dibilang ya konteksnya. Udah Kenapa? sih, biasanya aku minta lewat by phone ya. Jadi kayak video call, terus kita VCS sex call gitu. sex call. Cuman dia nggak pinter gitu loh. Akunya udah buka baju aku, udah rangsang-rangsang gimana, dia nggak pinter gitu. Jadi ya udahlah, ada yang ngajakin mertua aku juga hebat mainnya, ya udah. Ada kepikiran untuk menyudahi perselingkuhan ini sama mertua? Karena aku udah terlanjur enak ya, jadinya nggak deh, terusin aja selagi memang kita sama-sama butuh gitu. Jadi nggak masalah lah buat aku gitu. Ada ketakutan nggak untuk nantinya sewaktu-waktu kapanpun itu akan ketahuan sama suami? Ketakutan sih ada, cuman kita kan bukan anak kecil ya, pinter-pinter aja. Kalau pas lagi main, kita tahu situasi lah. Oke. Nah, kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apa ya kalau dibilang Mbak ini sempat menurut informasi yang saya dapat sempat sampai open BO. Pernah. Gara-gara hal iya, betul, ini. Betul. Itu waktu pertama dipakai sama mertua apa memang udah berkali-kali dipakai sama mertua sampai punya kepikiran, nah udah gue terlanjur lah, mumpung suami gue di luar juga gitu. Awalnya sih sebenarnya kenikmatan seksnya aku udah dapet ya dari mertua. Kalau untuk masalah materi sih aku nggak terlalu ngambil pusing ya. Cuma karena aku hiper, jadi buat aku nominal berapapun yang cowok itu kasih ke aku ya aku ambil. Oke. Jadi nggak masalah buat aku, karena aku terlampiaskan kan seks satunya. Oke. Mertua ini tahu nggak selama Mbak open BO di luar gitu, mungkin ada salah satu ancaman balik gitu. Jadi kalau mertua tahu nih, jadi lu open BO di luar, jadi lu kalau sampai hal ini terjadi, perselingkuhan ini terjadi, ketahuan, lu bakal gua kasih tahu juga ke anak gua gitu. Mungkin ada ancaman seperti itu atau enggak? Ancaman sih enggak ya, soalnya mertua tahu nggak kalau lu open BO? Kalau open BO sih mertua nggak tahu ya. Nggak tahu. Soalnya memang aku kan kalau misalkan dapet job gitu di luar, itu kan by WA. Jadi kalau misalkan ada yang booking aku, ya udah, pokoknya aku taunya udah rapi aja. Jadi kalau lagi di mana, ya udah rapi, aku tinggal datang. Tarif nominal yang pernah didapat paling tinggi berapa? 3 juta. 1 bulan dapat jatah dari suami berapa? Di atas 7. Ya 7. Iya. Masih kurang? Bagi aku sih kurang. Kurang. Iya. Dalam hal seks ya? Yes. Oke. Mungkin nggak apa-apa ya nanti ada konten kita ditonton sama mertua, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Masalah aman ya? Aman. Mungkin ada teman-teman kru, kameramen, tim kreatif yang mau tanya tentang adanya hal seperti ini. Jarang-jarang loh kita punya narasumber yang berani speak up dengan masalah pribadinya seperti ini. Gedean mana Mbak suami sama punya mertua? Nah, Kalau aku sih nggak butuh gedenya. Kalau gede tapi kalau mainnya buat apa? Aku lebih suka yang sedang, yang biasa tapi pintar mainnya. Itu yang buat. Boleh minjem api? Saya. Berarti mending ya yang standar-standar aja, tapi pintar mainnya. pintar punya apa? Gerakan-gerakannya tuh bikin gue terangsang daripada gede tapi diem aja nggak bisa, caranya ngapain nih gitu. Oh gitu. Iya dong. Iya. Kan gue butuh itunya. Iya. Jawabannya gedean yang mana? Jadi aku nggak butuh gedenya, butuh yang sedang tapi Aslinya Aslinya kalau boleh jujur.
besaran punya mertua atau punya suami? Kalau besaran punya suami, tapi dia nggak pintar untuk mainin gue biar gue horny. Tapi kalau yang punya mertua biasa aja, tapi dia hebat gitu. Kecil ya. Kecil. Tapi kilik-kiliknya mantap. Kecil tapi belanja gitu ya. Kecil tapi belanja di dalam ya kan. Kemana aja tuh. Nah, itu sensasinya beda. Gitu. Kalau mertua itu lebih suka dalam hubungan seks itu diapain sih gitu? Kalau mertua sih lebih senangnya akunya di atas. Iya, karena aku yang mengendalikan. Iya. Jadi dia cukup karena mungkin usia kali ya. Usia. Kan dia nerima jadi aja. Oke, jadi yang apa namanya? Banyak kerja. Iya. Nggak masalah sih karena gue yang butuh kan. Oh iya. Berarti si bapak mertua ini terima jadinya aja lah gitu ya. Sekaligus hormat kepada mertua gitu ya. Ungkapan sayang. Ungkapan sayang. Jadi sekaligus. Oke, mungkin kameramen ada pertanyaan untuk narasumber. Silakan. Lo udah penyesalan berarti? Untuk saat ini sih penyesalan untuk mengkhianati suami sih sebenarnya ada. Cuman untuk akunya jujur sama suami kayaknya belum berani ya. Karena aku udah berhubungan intim sama bapaknya sendiri. Tapi buat aku pribadi nggak apa-apa sih karena kan aku masih berbakti sama suami ya. Aku tetap melayani dia walaupun aku udah berhubungan sama mertua. Buat aku sih enggak sih, biasa aja. Oke. Iya. Sekaligus berbakti sih sebenarnya. Dua-duanya berbakti banget. Nanti bakal pahala fatal ya? Kenapa? Fatal kan akibatnya. Lu nggak takut? Kalau fatal sih pasti ada ya imbas ke akunya. Cuman ya berjalannya waktu, ya mudah-mudahan aku bisa berubah gitu aja. Tapi nggak tahu kapan ya? Itu kan jatuhnya kan ketagihan ya. Iya. Aku sih cuma berharapnya suami aku bisa seperti mertua aku. Kenapa nggak langsung ngomong gitu? Kamu kayak bapak kamu dong gitu. Oh nggak mungkin ya? Kayaknya nggak mungkin deh kalau ngomong kayak gitu deh. Kayaknya langsung talak deh itu. Kamu kayak bapak kamu dong. Kenapa gitu? Mainnya enak gitu. Oh nggak mungkin ya? Ketahuan dong. Wah itu ketahuan dong. Masa sih iya orang kamu lagi kerja sering main sama aku. Oh lah kok gitu. Oh dulu. Oke. Tapi benar. Penyesalan itu pasti ada ya. Cuman gimana ya? Sampai kapan mungkin lu seperti ini gitu? Kalau ditanya sampai kapan, aku sih sebenarnya pengen nyudahin. Capek juga ya, istilahnya berbohong di balik punggung suami ya. Bagaimanapun itu suami aku, di sisi lain itu mertua aku. Tapi gimana ya kebutuhan seks aku harus dipenuhi gitu loh. Sedangkan ketika aku per-peran ngomong sama suami, dia nggak bisa ngasih itu ke aku. Oke, materi dalam keluarga mbaknya ini tercukupi ya, cuman satu sisi lain dari sisi seks kurang ya gitu, poinnya seperti itu. Sama siapa? Suami apa mertua? Sama suami, iya sama mertua ya, tapi akunya nggak mau. Udah nyobain tuh, udah masuk belum? Paling pakai jari, 2 jari 3 jari oke. Oh dari belakang? Yes. Masuk.